Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini Gus ketemu ataupun ketemuan saudara saya Bang Freddy Moses Ulamlam ya. Ya pada kesempatan silaturahim ini agar bisa lebih bermakna. Ya. Gus mau bincang santai nih kepada Bang Freddy. Ya Gus baca ini Bang Freddy di beberapa artikel media online. Ya cukup aneh saja gitu loh. Ini kok kayaknya zaman Pak Jokowi ini semuanya salah Pak Jokowi kan. Ada banjir, ada bencana. Termasuk yang Gus baca di media online saat ini. Kasus daripada tragedi. Meninggalnya 131 data terkini dari korban sepak bola di Kanjuruhan Malang ini. Bagaimana pandangan daripada Bang Freddy? Kok Presiden Jokowi disomasi disuruh minta maaf? Kok ini ikut-ikutan semuanya salah Jokowi? Ini bagaimana Bang Freddy? Iya, yang pertama saya mau menyampaikan terima kasih buat Gus ya atas diskusi kita malam ini. Saya diminta untuk memberikan pendapat terkait dengan persoalan yang terjadi di Malang ya. Iya. Ya. Kalau peristiwa di Malang yang hari ini kita saksikan bersama, kemudian Pak Presiden Jokowi disalahkan seolah-olah semua yang terjadi di sana oleh karena ulah dari Pak Presiden, saya pikir itu sebuah kekeliruan, Pak. Ya. Bahwa kemudian Presiden sebagai kepala negara dia bertanggung jawab terhadap seluruh persoalan yang terjadi di bangsa ini. Iya, akan tetapi bukan berarti karena ulah dari Presiden semua itu terjadi. Kira-kira begitu, Pak. Sehingga tidak perlu Pak Presiden disalahkan. Apa-apa sedikit disalahkan, apa-apa sedikit disalahkan. Betul, sepakat. Iya. Kan Presiden sendiri juga dalam aturan kita berbangsa dan bernegara ini Bang ya. Iya. Presiden negeri kita adalah negeri yang trias politika kan. Presiden sebagai eksekutif. Nah, di situ kan punya pembantu-pembantu nih Bang. Pembantunya adalah para menteri. Dan para menteri ini dalam hal ini berkaitan dengan dunia olahraga, yaitu bola. Nah, di situ ada Menpora kan ya Bang ya. Dari Menpora terus di situ ada organisasi besar di Indonesia yaitu PSSI. Nah, yang mana untuk menghimpun, memanage serta memajukan persepak bolaan di Indonesia. Nah, kalau cara pandang anak bangsa kita saat ini dikit-dikit semua disalahkan Presiden kan repot. Jangan mentang-mentang Pak D. Jokowi ini orangnya sabar gitu. Dan yang Gus ngeri Bang, yang Gus baca di dalam media online ini mensomasi 3 kali 24 jam Bang. Apabila tidak, maka akan dibawa ke dunia internasional. Lah ini kan tambah ngeri-ngeri sedang. Indonesia ini kan rumah kita Bang. Baik buruknya adalah rumah kita. Nah ini kesalahan jelas sebab ada akibat kan gitu Bang. Memang di sini mungkin ada kesalahan prosedur ya, pihak kepolisian ataupun apa. Tetapi kan kita sebagai negara hukum tidak bisa menjustifikasi yang salah polisi, yang salah panitia, yang salah siapa. Maka Presiden membentuk apa Bang? Tim independen pencari fakta yang sudah berjalan kemarin gitu. Sebetulnya begini Bang, apa yang tadi Gus tanyakan bahwa apa-apa sedikit Jokowi sebagai presiden yang disalahkan. Ini begini, yang pertama kita lihat kembali kepada apa yang selalu digelorakan oleh Pak Presiden mengenai revolusi mental, ya kan begitu. Nah, kalau bicara soal revolusi mental ini kan bukan pada kita ketika terjadi persoalan menyalahkan orang lain karena memang punya jabatan dan dianggap dia bertanggung jawab di situ. Tetapi kita juga harus menyadari akan diri kita sendiri ya. Saya contohkan misalnya bola ini di bola. Persoalan supporter ini kan kadang-kadang berlebihan Pak. Nah, ya terlalu juga semangat untuk mendukung timnya,
terlalu semangat dengan euforia yang luar biasa yang kadang-kadang lupa. Bahasa lain fanatik Ya, buta lah. ya. Ya. Oke lah, semua orang fanatik dengan timnya, tetapi harus ada pada koridor. Koridor begitu. hukum yang berlaku Ya, ya. kita harus sportivitas. Turun ke lapangan dan lain Ya. sebagainya kan juga melanggar. Sportivitas itu kan bicara soal kalah dan menang itu bagaimana kita bisa menerima. Mungkin hari ini tim kita kalah bukan berarti bahwa kita punya tim ini sudah tidak bisa lagi untuk bertanding di berikut. Betul. Ini juga dengan adanya kekalahan mungkin bisa ada peningkatan pelatihan dan sebagainya. Nah, kita sebagai supporter ya, para pendukung fanatisme tim kita ini, kita juga harus bagaimana menjaga supaya pada pertandingan-pertandingan ini tidak terjadi hal-hal yang di luar keinginan kita. Nah, misalnya itu anarkis, penting, ya kan? Betul. Bukan berarti terus terlalu fanatik kita Ya. anarkis. Ya. Terlebih antara bonek ya kan Ya. dengan apa Aremania Ya. atau Kerangalan. Betul. Kalau di Jakarta sini antara Persija dan Boboto, Ya, Bandung oke. itu mesti ini kan sportivitas hilang Ya, gitu. dengan Jadi, mungkin yang saya lihat di sini adalah bahwa tidak hanya sistem yang harus dirubah ya, misalnya di dalam tubuh persepak bolaannya, tapi juga PSSI. ya, tapi Tapi supporter ini juga ya, ya, pembinaan terhadap supporter ini ya, penting. para pendukung ini Betul, juga sepakat memang, Bang. harus mendapat pembinaan bagaimana supaya mereka ketika ada di dalam stadion mendukung timnas mereka, tim sepak bola mereka dari daerah masing-masing. Kan semua daerah itu kan punya tim, punya klub bola. Supporter ya, klub bola supporter yang fanatik. Ya, euforia untuk mendukung, memberikan semangat bagi tim kita itu boleh-boleh saja. Ya, itu bagus. Tapi koridor hukum ini lah ya. Ya, kalah dan menang itu ya namanya pertandingan tidak ada yang menang semua. Ya, ada yang betul. kalah, Ada yang kalah, ada yang menang. Iya kan begitu. Jadi Sepakat. kalau kemudian Kalau tim tidak kita mau kalah, jangan bermain Ya. atau pengen pasti menang. Iya, ya, makanya betul. saya bilang kalau tim kita sudah bermain dan kemudian apa yang menjadi harapan bahwa tim kita harus menang, tapi mungkin terbalik kalah, bukan berarti bahwa tim kita itu tidak mampu atau memang kualitas bermainnya tidak bagus, tidak. Ya namanya bola ini kan dia berputar. Bulat ya. Kadang menang, kadang kalah. Ya, nah kita kembali lagi ke persoalan yang terjadi hari ini sehingga menelan korban begitu banyak. Nah saya juga turut berduka cita ya Bang ya, sedalam-dalamnya. Berbela-sungkawa. Ini jadi pelajaran juga bagi semuanya. Semua supporter, ya, bukan hanya PSSI, ya. kata Abang, tapi bagaimana pembinaan terhadap supporter ini. Yes, karena kesalahan kayak di Malang kemarin, seandainya supporter ini tertib Bang ya, disiplin, tidak akan mungkin ada polisi ini ditugaskan untuk mengamankan, mengayomi masa nakal. Tapi kalau turun ke lapangan ini kan yang membahayakan. Nah kalau saya sih melihat persoalan ini kan tidak hanya presiden yang disalahkan, semua pihak disalahkan, khususnya panitia, kemudian PSSI, kepolisian, TNI, ya semua DPR disalahkan oleh harapannya. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Pertama ini saya mau bilang bahwa yang pertama sebelum kita menyalahkan panitia, sebelum kita menyalahkan PSSI, Menteri Pemuda dan Olahraga, pihak kepolisian, mari kita koreksi diri kita. Sepakat. Ya kan panitia, menteri, bahkan aparat kepolisian sampai ke DPR dan presiden kan tidak menyuruh kita bahwa sebentar kalau tim kita kalah maka harus turun dan bikin keributan. Ya kan tidak begitu. Nah, jadi itu terjadi dari saudara-saudara kita sendiri yang juga akhirnya merugikan mereka sendiri. Betul. Kemudian orang lain yang disalahkan kan begitu. Nah hari ini atas kejadian itu Pak Presiden juga sudah turun ke sana, mengucapkan turut pertama kejadian langsung belasungkawa. Terus besok hari keduanya sudah perintahkan siapa aja Bang? Kapolri ya kan? Terus Mensos yang sudah di TV, terus Menpora, Ketua Umum PSSI dan beberapa yang lainnya. Kalau menurut saya sih. Terus hari kedua Bang, Presiden Jokowi datang sendiri ke Malang. Jadi, ini sudah kurang apa kita punya presiden semacam ini? Ya, jadi saya pikir begini Bang, yang paling utama dan terutama dari peristiwa ini yang harus dilihat adalah
bagaimana merubah mindset dan kemudian mental kita. Ya, Ya, mental, dan kalau bola ini mental supporter ya. Harus Ya. siap untuk menerima. Siap untuk menang ya. Ya, siap untuk Siap kalah, siap menang. ya, Ya. kira seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kesimpulannya Bang ya, seharusnya ya, supporter atau Aremania ini ya, kompresi pers. ya, Mohon maaf kepada seluruh insan bola Ya. di Indonesia. Ya. Sebab apa? Ketua pimpinan atau pengurus Aremania yang ada di Malang ini ya kan Ya. tidak bisa menjaga daripada anggota supporter ini. Ya. Sehingga timbul suatu bentuk kegaduhan. Ya. Nah, satu hal Dari juga- sebab akibat ini Ya. ada tindakan polisi. Ya. Nah, Satu hal juga begini Bang, terlepas dari yang tadi saya bilang revolusi mental dari para supporter kita, tapi juga kita perlu ingatkan juga bagi aparat kepolisian kita. ya siap. Tugas mereka memang adalah mengamankan. Ya, betul. Tetapi memang apakah memang gas air mata yang terjadi di Ya, sepakat, Bang. situasi stadion itu, Ya. apakah itu adalah SOP yang tepat? Ya itu justru itu Bang, Presiden kita Pak Jokowi ya, begitu menyampaikan rasa belasungkawa, Ya. sudah menitahkan Ya. kepada menteri-menteri terkait, termasuk kepada Menko Polhukam, Ya. untuk diusut tuntas setuntas-tuntasnya masalah ini. Siapa yang salah Ya. harus diberikan hukuman sesuai undang-undang yang ya, berlaku. karena kan di stadion itu kan ruang lingkupnya kan tidak sama dengan ruang lingkup yang lain yang Betul. tidak tertutup ya. Ya, makanya- memang betul di ya. stadion di atas itu kan terbuka, tapi kan juga terbatas juga Betul. ruang udaranya dan orang yang ada di Ya dalam makanya ini Bang, stadion peranan itu kan dari juga banyak, ya. peranan daripada tim pencari fakta independen ini penting nanti. Ya. Nah makanya kita sebagai rakyat Indonesia yang baik, ayo jadikan hukum sebagai panglima. Ya, betul. Presiden Jokowi melalui Menko Polhukam telah membentuk tim independen ya pencari fakta Ya. yang terdiri dari berbagai komponen-komponen yang memang terkait di dalam persepak bolaan dan juga tentang keamanan. Ya, Nah, ayo kita hormatin. betul. Dan di situ Presiden Jokowi berharap secepat mungkin. Ya. Pak Mahfud MD berjanji dalam 2-3 pekan paling lambat 1 Betul, bulan. betul. Mari di dalam kondisi ini jangan kita menambah masalah ini dengan menambah masalah lain. Ya. Ayo sama-sama kita hormati pemerintah kita telah membuat atau membentuk tim independen pencari fakta. Betul. Nanti apapun hasilnya, mari sama-sama kita hormatin. Betul. Janganlah terus kita menyalahkan semua pihak, menjustifikasi semua pihak. Sementara kita sebagai supporter sendiri tidak pernah mau merasa salah. Ya, dan satu yang saya mau ingatkan lagi Gus, kembali kepada revolusi mental. Tidak hanya masalah fisik ya, anarkis yang terjadi, tapi juga tidak harus membawa minuman keras di Nah, lokasi. itu juga banyak Bang. Ya, ini Kita juga. dengar teman-teman sebelum supporter sebelum main bola Ya, mabok dulu udah dan sebagainya Jadi ya. memang sepertinya Revolusi mental ini penting ya. penting. Sehingga Karena ya. tidak semuanya harus kita fokus pada bagaimana merubah sistem. Dirubah sistem sebagus apapun, tapi kalau mental, Masing-masing di antara kita ya. mental kita tidak siap, Betul, betul. ya itu juga susah. Ya, Kan? Jadi sepakat Bang. mental harus seimbang dengan sistem. Kalau menterinya udah bagus, Presidennya bagus, kepolisiannya sudah bagus, TNI-nya bagus ya. ya, Sebab- PSSI-nya udah bagus, tapi mental supporter manusianya moral mental supporter tidak Nah, bagus ini ya, repot. akhirnya Sebelum dia main merusak. bola minum-minuman dulu ya kan? Dia merusak ya. Apalagi Gus dengar Bang, itu kebanyakan yang bikin resek, kebanyakan tuh yang pakai main duitan gitu Ya. Bang. Begitu yang dijagokan kalah, nah, ini terus bikin anarkis. Nah, peristiwa Gitu, ini Bang. kan menjadi Iya. menjadi tantangan juga dan menjadi sebuah catatan penting bagi kita bahwa kita akan jadi tuan rumah Piala Iya, Dunia. tahun 2023 ya. Ya. Sebab akibat ini ya mudah-mudahanlah kita tidak terkena Ya. sanksi oleh FIFA ya. Itu dia. Ya, teman-teman sekalian, sahabat Indonesia yang kami cinta sayangi, saya Gus Soleh Marjuki bersama saudara saya Freddy Moses Ulemlem, barusan kita bincang-bincang santai ya untuk membicarakan tentang
Aremania yang mensomasi Presiden Jokowi bahkan akan membawa ini ke ranah hukum internasional di Swiss sana. Ya, Gus selaku anak bangsa dan juga Pak Freddy Moses Ulemlem yang beliau juga mengerti hukum karena beliau adalah pengacara. Harapan kami, ayo jadilah kita sebagai anak bangsa yang jangan hanya mau menuntut hak tetapi tidak mau melaksanakan hak kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Kita hormati pemerintah telah sangat serius menangani masalah ini ya dengan membentuk tim independen pencari fakta. Kita tunggu bagaimana hasilnya. Kalau itu memang baik kita dukung, kalau memang ada kekurangannya, mari sama-sama kita diskusikan untuk diperbaiki. Ada pesan, Gus, ada pesan dari saya. Silakan closing statement dari Bang Murad. Generasi kita ya, yang kebanyakan ya menjadi supporter dari tim bola mereka masing-masing ya. Bahwa yang pertama ini jadi pelajaran bagi kita, sehingga ke depan jadilah supporter yang baik. Yang tentunya memberikan motivasi bagi pemain-pemain kita kan gitu. Itu satu. Yang kedua, jangan lagi membawa minuman keras di stadion. Ya, kemudian yang ketiga, kalah dan menang ya itulah pertandingan. Hal biasa ya. Kita ya namanya pertandingan tidak ada yang kalah semua dan tidak ada yang menang semua. Pasti ada yang kalah dan pasti ada yang menang. Kemudian yang terakhir, mari kita dukung Pak Presiden, Pak Menteri Pemuda dan Olahraga, Ketua PSSI, dan kemudian panitia pelaksana, dan tidak lupa juga Menko Polhukam juga, Polri dan TNI dalam pembentukan tim independen pencari fakta. Ya, kita berterima kasih kepada Pak Kapolri bahwa hari ini ya sesuai dengan berita yang kita ikuti, Kapolres telah mencopot Kapolres Malang ya. Mungkin ada SOP yang tadi saya bilang, apakah memang pantas dan layak. Dan rencana Kapolda Jawa Timur juga Bang. Kita doakan supaya semua masalah ini segera terang benderang, segera selesai. Yang penting utama pesan Gus, biar yang sudah terjadi ini adalah pembelajaran buat kita. Bagaimana kita bisa mengambil hikmahnya agar tidak terjadi kembali. Dan kunci utama, ayo para supporter bola khususnya para gibol ya, bagaimana kita memegang sportivitas dalam main bola ini, berani menang juga harus berani kalah. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.